Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas dasar hukum perbankan syariah, asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah. Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1192, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konseptor awal RUU dari undang-undang tersebut adalah kantor konsultan hukum yang dipimpin oleh penulis, yaitu Law Office of Remy dan Darus. Dengan kata lain, banyak keterlibatan penulis pada awal konsep Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut. Pada saat itu, Bank Indonesia menguasai kantor konsultan hukum tersebut, baik untuk membuat naskah akademik maupun untuk menyusun rencang undang-undang. Undang-undang inilah yang sekarang menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan usaha bank syariah. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Artinya, baik untuk konvensional yang berbasis bunga dan untuk bank syariah yang berbasis bagi hasil, diatur oleh undang-undang yang sama. Dirasakan oleh bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sangat tidak memadai peraturan mengenai perbankan syariah diatur oleh undang-undang perbankan tersebut. Berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank dan perbankan syariah dianggap tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, mengapa lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah sangat disambut dengan sukacita oleh kalangan bank-bank syariah. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan segala peraturan Bank Indonesia yang menyangkut perbankan syariah menjadi tidak berlaku lagi. Segala ketentuan yang menyangkut perbankan syariah tersebut masih berlaku sepanjangnya tidak diatur lain oleh Undang-Undang Perbankan Syariah atau dinyatakan tidak berlaku bagi oleh peraturan Bank Indonesia yang baru. Hal tersebut diketahui oleh ketentuan pasal 69 Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, beserta peraturan pelaksana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 2 yang menjelaskan tentang asas, dalam setiap kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan pada prinsip syariah yang berbunyi, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari bank syariah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksana pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dari bank syariah juga dijelaskan secara terperinci dalam pasal 4 Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi, 1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nomor 2. Bank syariah dan
UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau mazhir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, wakif. Yang keempat, pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.